Oke, kita akan ngulang aja dari apa namanya eh, gravity. Gravity field versus Newton, uniform sama radial. Ini sih pasti sudah tahu ya. Simpelnya kita bikin ground aja dulu. Tengah, terus lebarnya ini 25, ini yang setengah gitu ya. Dah. Terus eh, kurang lebih gini. Saya kasih apa namanya segmen supaya kelihatan. Oh, oke. Gini ya. Semoga nggak terlalu berat. Saya pakai objek yang simple aja. Cube gitu ya. Cube-nya saya buat kecil. Di sini yang penting ada tengahnya. Gitu. Oke, habis itu saya coba naikin. Kurang. Oke, kurang lebih gini. Ini juga. Oke, terus kita perlu tambah dikit, 2 deh. Tambah 2, duplicate input graph gitu ya. Oke, dah. Oh, 1 cube ground. Ini yang pertama gitu. Oke, jangan sampai berbenturan. Oke, terus ini jangan sampai ini juga apa sama rotationnya. Oke, gini ya. Eh, oke. Nah, yang pertama sih dari gravity ya. Dan pertama dari gravity kita harus declare dulu bahwa yang bawah ini eh, sebagai bouncer ya harus eh, kita describe sebagai apa pasif gitu kan. Nah, yang di atas otomatis sebaliknya kita harus set dia sebagai aktif. Dah, yang pasti itu dulu. Jadi kita tahu bahwa dia nggak akan berinteraksi ketika nanti ada objek dynamic yang terpengaruh dengan field, gitu ya. Tapi dia apa namanya eh, menjadi bouncer dari objek seperti yang di atas ini, gitu ya. Oke, dah. Kalau sudah yang di atas, gitu ya, saya coba masukin field ini yang di atas, gitu ya. Hari ini yang paling simpel udah pasti gravity, gitu. Nih gravitinya saya coba apa namanya pindahin ke bawah supaya gampang, gitu ya. Ini hanya gini aja. Habis itu kita bisa langsung play. Mudah-mudahan sih nggak terlalu berat. Oh, terlalu berat nggak, tapi ini nge-lag sekali ya. Karena VGA-nya berat banget jadinya. Oke, nah kalau ini sudah, nih, eh, ini di sini sebetulnya kalau saya lepas ya seleksinya lepas terus saya select lagi di atas sih ada posisinya.
gitu ya. Ini -3 saya buletin aja. Bentar. Napas. Oke. Ya, dah. Ini yang pertama ini, scale nggak terlalu penting, rotasi nggak terlalu visibility, ya. Magnitude defaultnya 25, attenuation 0. Terus maksimum distance, ya. Apply per vertex, berarti kalkulasinya nanti per vertex kalau on, gitu ya. Use maximum distance, ini saya nggak pakai, soalnya kalau ini dipakai lebih dari jarak tertentu dia akan kehilangan gitu ya. Nah, oke, terus ada volume shape. Volume shape itu nanti ada areanya. Kalau masuk dalam areanya baru dia bisa terpengaruh gitu ya. Selagi itu enggak. Tuh, ini the volume exclusion. Ini yang ada di luar, yang enggak termasuk dalam volume shape. Nah, ini versi invertnya dari dia. Udah. Ya, ada direction. Nah, gitu kan. Ada direction, ini masih ke bawah. Ya. Kalau kita set ini 0 gitu, X-nya ke sana, kita set X positif, otomatis dia kedorong ke arah X gitu aja. Gitu ya. Terus kalau ke negatif, otomatis akan ke arah sebaliknya. Begitu. Ya, ini saya balikin lagi 0, base-nya -1 di Y. Gitu. Nah, beberapa hal lain yang ini magnitude-nya bisa negatif, bisa positif. Kalau positif berarti dia ngikutin arah ini, direction-nya. -1 berarti ke bawah. Ini nggak berpengaruh, -2, -3 gitu ya. 2, 3 nggak pengaruh. Ini hanya nunjukin direction aja. Dah, nih ya. Kalau saya play lagi, gitu. Nah, kalau ini sudah, saya mau buat satu lagi setelah dia jatuh ke bawah, gitu ya. Satu lagi. Tapi sebelumnya saya mau frictionnya jangan terlalu kuat, gitu ya. Ini di sini saya buat dia 0, gitu. Di sini juga supaya dia nggak terlalu kuat bounce ya. Ini saya bikin bounce-nya 1 di objeknya, gitu ya. 0,1. Ini juga 0,1. Oke, kita lihat. Nah, jatuhnya nggak terlalu. Oke, dah. Kalau ini sudah, begitu dia jatuh, katakanlah di frame 30, gitu ya. Sebelumnya, nih, saya select dulu. Oke, di frame 30, oke, kita set ke frame 40. Ini nanti di sini baru saya pengaruhi pakai gravity yang lain. Ini saya taruh di sini. Dan saya coba mau pakai volume shape, gitu ya. Saya pakai sphere, gitu, atau cube aja. Ini cube, gitu. Dan ini saya coba scale jadi 3. Saya mau dia lebih lebar di Z, gitu ya. Ini saya coba dari sini. Oke, dah. Nah, ini di 40 dia akan geser.
Ini saya coba animate, gitu ya. Ini dia akan teranimate di sumbu X, jadi translate X-nya di 40 saya key. Habis itu di 60 akan saya geser ke sini aja, gitu ya. Nah ini saya key kurang lebih seperti itu ya, nih. Nah, jadi dia jatuh dulu, habis itu terus dia berinteraksi, gitu ya. Ini saya mau dorong ke X minimum, jadi bukan X minus, ini 0, jadi saya dorong ke arah, gitu ya. Ini X arahnya ke sana. Oke, kita mau coba dari awal, ini 25, gitu ya. Oke, kita coba play, dia dari sampai 40 ya, tuh seperti itu. Nah ini terlalu cepat, jadi ini saya akan set lebih jauh sampai 90. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau ini sudah, saya mau kasih lebih kuat lagi, sekitar 2 kalinya, supaya efek dorongnya lebih kuat. Ini kalau saya lihat dari depan, saya mau tahu dia jatuhnya. Nah, ini kan makanya nggak terlalu kena, hanya ini aja yang kena, gitu ya. Tuh. Oke. Nah ini yang arahnya minus X. Begitu jatuh, terus didorong. Gitu ya. Oke. Nah sekarang saya coba arahin berbeda. Gitu ya. Jadi dari sini ke sini animate gerakannya. Nah ini yang arahnya saya set ke 0. Terus Y-nya saya set ke positif, arahnya ke atas. Seharusnya dia akan terlempar ke atas. Ya. Ini agak sedikit tidak berpengaruh. Oh, gitu ya. Nah, ininya harus jangan sampai di bagian bawah karena dorongannya juga center energinya dari tengah, gitu ya. Ini satu kata plus saya mau set minus X, jadi agak horizontal, dorong ke atas juga, dorong ke minus 1 di X. Jadi ini mestinya dorong ke arah kiri dari screen sambil keangkat. Oke, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau ini sudah, kita mau bedain sekarang dengan volume shape, tapi kita pakai volume exclusion. Ini saya aktifin, volume exclusionnya jadi on, gitu. Nah, dia langsung terdorong dari sejak awal, gitu ya. Jadi dua-duanya, nah kebetulan karena magnitude-nya gravity yang kedua lebih besar 2 kali lipatnya 50, otomatis dia terdorong jadi jauh lebih kuat, gitu ya. Sementara gravity yang di bawah apa namanya tidak terlalu kuat atau setengahnya, gitu. Nih ya, di atas. Nah, terus kita akan bandingin juga dengan di sini ada Newton. Kalau Newton itu arahnya, kalau kalau Newton itu arahnya
seragam, linear, ke satu arah, gitu ya. Kalau gravity bisa diarahin ke mana? Sesuai aksis. Tapi kalau Newton bisa diarahin ke aksis tertentu juga, bisa ke arah eh, senternya dia, gitu ya. Oke, kalau ini sudah, ini saya coba disable, begitu ya. Ini saya nolin, terus gravity yang kedua juga saya coba. Ini yang tetap 25 gravity yang pertama supaya dia tetap jatuh dulu di bawah. Oh, 25. Oke. Oke, dia udah jatuh, tapi gravity yang kedua kita nggak pakai. Oke. Ini saya select lagi. Saya mau assign Newton. Ya, kita buka dulu. Ini ya, mirip dengan itu. Dia punya volume shape, gitu ya. Attenuation juga ada, gitu. Ada volume offsetnya juga, gitu. Oke, saya coba create, gitu ya. Ini uh, saya coba geser, gitu. Ya, kalau di sini magnitude juga sama 25, gitu ya. Terus apply to vertex volume sama. Terus di sini ada maximum distance, gitu ya. Oke, ini kita coba. Oke, dia langsung ketarik ke arah situ. Terus kemungkinan akan balik lagi kecuali gravitinya di off, gitu ya. Ini gravitinya di off. Saya nggak pakai gravity, di nolin, gitu. Dan ini akan ketarik, gitu. Nah, kalau kita lihat, dia akan balik lagi ke arah titiknya itu. Jadi dimanapun dia berada, gitu, dia akan narik. Nah, menariknya di sini, gitu ya, menariknya di sini. Ini misalnya kita set di bagian atas ini, terus kita cover sama sphere. Ini sphere-nya kegedean. Kita set ke 3 aja. Oke. 4 mungkin agak lebih besar. Gitu ya. Dah. Terus kalau udah, saya mau taruh di sini nih. Supaya dia ada di tengahnya. Gitu. Oke. Nah, di dalam saya parent aja. Gitu ya. Parent ke sini. Dah, jadi kemanapun dia pasti ikut. Gitu ya. Nah, cuma sphere-nya kita mau assign dia dengan pasif. Gitu. Jadi ketika itu ditarik, dia akan berbenturan dengan apa namanya sphere-nya. Nah, ini di sini saya akan assign seperti tadi, ya, dari 40 baru saya tarik. Di sini kan magnitude-nya saya set 0, terus saya key. Dah, habis itu, oh belum, di 40. Key selected. Dah, dalam 5 frame, 45, saya set ke 25. Jadi sedikit ada animation. Value magnitude-nya. Nah, kalau ini sudah, seharusnya dia akan jatuh dulu karena gravity. Jadi saya balikin lagi gravity magnitude-nya 25, gitu. Nah, ya. Terus, oke, kurang lebih jadinya gini. Jadi dia akan ditarik dulu ke bawah, lalu ditarik seakan-akan sama bola. Ya. Gitu ya. Nah,
Nah, ini sepertinya kita perlu animate karena dia terlalu berat, karena masih ditarik ya. Ini kita buat sebaliknya aja. Kalau tadi animate-nya dari 40 ke 45, kita juga gitu. Dari 40 magnitude-nya 25. Nah, di 45 magnitude-nya berubah jadi 0. Gitu. Nah, gitu. Nah, di sini supaya benturannya nggak terlalu kuat, kita perlu bouncingnya 0 supaya nggak benturan terus jadi makan waktu lama untuk dia balik lagi. Gitu. Ini saya set 2 kalinya deh. Durasinya 300. Kita lihat dia seberapa bisa balik. Nah, ada. Gitu ya. Gitu. Ya. Oke. Nah, kita coba kalau posisinya ini kita rubah. Ya. Kita balik ke objek, orientation, rotate center, object, selection. Kan magnet object, default, nggak ada perubahan. Ya udah, biarin. Kita set geser sedikit manual aja. Oke, kita tes lagi. Seperti itu. Oh, lebih cepat stabilnya karena posisinya tidak terlalu menjauh. Nah, begitu. Nah, ini setelah dia cukup stabil ya gitu ya. Misalnya di 180 misal. Gitu ya. Di 180 kita coba reverse nih, kita key lagi gitu di sini. Terus dalam hitungan 5 frame jadi 185
Ya. Ini kita balik, magnitude-nya jadi minus 25. Ya. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Jatuh dulu, gravitasi ditarik, coba stabil, terus dia didorong lagi. Begitu. Didorong. Tarik. Ada. Habis itu didorong lagi. Ya. Jatuh, gravity, tarik sama Newton, udah ada stabil, dorong lagi. Gitu ya. Nah, gravity itu tiap dia kalkulasi biasanya arahnya sesuai keadaan saat itu. Bergantung dengan PGA, bergantung dengan apa namanya prosesor untuk kalkulasi. Jadi hasilnya ada kemungkinan beda-beda gitu ya. Nah, di sini selain dia dorong gitu kan, saya mau barengin juga sama gravity field yang pertama gitu kan. Jadi di 180 ini saya key lagi waktu dia 0, tapi begitu 185 gitu ya. Ini saya set 25 lagi. Jadi dia akan tarik lagi ke bawah. Gitu kan. Dah. Nah, tapi sebelum ini supaya dia jatuhnya nggak kemana-mana, ini saya geser aja. Oke, gitu ya. Jadi dia sebisa mungkin jangan terlalu jauh. Oke, tes jatuh dulu, terus 0 karena dia ketarik, didorong, tapi jatuh ke bawah. Kalau kita mau ngasih jarak biar didorong dulu, bisa juga. Jadi ini dikasih jeda. Waktu Newtonnya dorong ke arah luar, itu kita kasih jeda dulu biar ada kesempatan dorong. Habis itu baru ditarik sama gravity lagi. Oke, ya. Kayak gini. Oke, dan dia stabilin dulu, didorong, terus baru tarik. Sehingga dia ya jadinya nggak ada yang jatuh di mana, di groundnya itu. Gitu kan? Seperti itu. Nah, kalau dia dihalangi juga, gitu ya. Misal, ya ini udah dihalangin gitu kan. Nah, ini Newtonnya ini berlaku juga nih. Volume shape gitu ya. Jadi kalau kita pakai sphere, gitu ya. Ini kalau kita lihat tuh, ada areanya. Selama di dalam itu, dia akan tarik. Tapi kalau enggak, dia nggak akan tarik. Gitu kan. Gitu ya. Dia nggak tarik, tapi ngelanjutin gravity. Oke, nah di sini kita coba eksperimen. Ini size-nya kita perbesar, gitu. Bahkan lebih dari 3 gitu ya. Misalnya
Ini tadi sih 4,5 misal. Terus lebih besar dari bolanya. Ini saya tarik ke atas sedikit. Oke, jadi sebelum kena bolanya, kemungkinan dia akan udah, kalau masuk dia pasti jatuh, gitu kan? Kalau masuk dia pasti ketarik. Tapi karena dia di luar lingkaran, yang otomatis dia nggak ketarik. Kecuali kita pakai volume exclusion. Ini kita aktifin aja on. Berarti yang di luar area circle-nya itu akan ketarik. Nah, gitu. Gitu ya. Oke. Ya. Kalau ini sudah, kita coba perbesar. Misal kita set ke 8. Oke. Ini ya. Dia jatuh, dia tarik, begitu masuk dia mau jatuh lagi. Gitu ya. Nggak ketarik. Nah, begitu itu dia. Kita buat lebih besar lagi. Misalnya 12. Nah, udah jatuh, dia ketarik, begitu masuk dia nggak nempel, jatuh. Ya, terus ketarik lagi, jatuh, ketarik lagi. Ini bagus karena dia bisa berinteraksi di sekitar itu ya, di sekitar spearnya. Karena kalau dia keluar, dia akan ketarik lagi ke dalam. Sementara di dalam dia kosong, nggak ada dynamic field-nya. Jadi dia seperti ngambang, tapi kalau keluar dia akan ditarik lagi ke dalam. Keluar dia akan ketarik lagi ke dalam. Seperti itu. Nah, begitu keluar dia ketarik lagi. Keluar, ketarik lagi. Ya. Nah, terus ini juga ada macam-macam sama volume shape-nya. Kalau dia cube juga begitu. Ya, ini masih spear. Ya. Oke. Ini kita simpan dari sini, kita hide, gitu ya. Ini juga kecuali gravitinya. Gravitinya kita biarin aja dulu. Nah, kita coba apa namanya buat cube-cube juga lagi. Gitu ya. Ini 2 ya. Kita edit duplicate. Nah, ini juga. Oke. Nah, semua kita coba. Oke, gini ya. Oke, contoh. Nah, kalau ini sudah, yang pertama ini bounce-nya udah enggak. Habis itu yang udah pasti, ini kita assign lagi aktif gitu. Terus apa namanya, di sini rigid body-nya kan masih 0,6 bounce-nya. Ini kita kurangin aja 0,1 sehingga dia nggak terlalu gitu ya. Nah, kalau ini sudah, kita mau assign gravity yang pertama. Jadi kita nggak perlu buat yang baru gitu ya. Nah, kita bisa set di sini relationship editor, dynamic relationship gitu. Dah, ini gravity yang pertama. Terus ini kita select aja. Gitu ya. Nih. Oke, ini satu-satu yang ini. Gravity field yang pertama, gravity field yang pertama semua kita assign dia dulu. Dah, kalau ini udah, kita coba simulate. Gitu ya. Tuh. Dah. Kalau ini sudah, kita coba dia tarik ke atas. Gitu ya. Nah, ini kan di 60 aja udah
selesai. Sebentar. Gitu ya. Nah, kalau ini sudah, ya, ini harusnya dia jatuh. Terus dia nggak, karena grafitinya tadi kayak animate, mau nggak mau kita mesti adjust juga nih supaya dia animate-nya hilang. Yang tadi biarin aja. Kita break connection supaya dia value-nya nggak berubah, nggak ada animation-nya. Nah, itu gitu ya. Nah, coba. Oke, dah. Kalau ini sudah, kita coba pakai yang tadi. Ini kita select semua supaya bisa di-assign berbarengan dengan Newton. Ini saya taruh di sini. Saya mau pakai volumenya cube, gitu ya. Dah, ini saya perbesar 3 kali. Nah, seperti itu, naikin sedikit. Oke, supaya saya bisa menyisir satu ini, saya coba buat dia lebih lebar, kayak gitu. Dah, ini mungkin lebih besar kali ya, 4 lah. Oke, oke, dah. Kalau ini sudah, dia jatuh itu sampai 50, gitu kan? Di 50, gitu kan? Tuh, di 50. Ini saya mau coba animate di translate Z. Saya mau bikin agak panjang sampai 120, gitu kan? 120, gitu. Terus ini saya geser sampai ke sini. Mudah-mudahan nggak terlalu cepat. Kita mau tes dulu seberapa cepat dia, gitu. Oke, dah. Nah, sebenarnya ini saya mau dorong ke atas, gitu ya. Ini saya mau dorong ke atas, ini di sini, gitu. Karena itu saya pakai cube. Volume exclude-nya ini saya aktifin. Jadi dia yang di luar itu, di luar cube ini akan keangkat, ya. Begitu sampai cube-nya, dia akan jatuh lagi, gitu. Oke, nih, nah, dia kan mulai ketarik ke situ, gitu ya. Terus, nah, kita bedain. Nah, langsung ketarik, gitu ya. Nah, gimana kalau dia di sini nih? Oke ya. Kita nggak pakai exclude, tapi pakai yang normal. Jadi yang ada di dalam cube dia akan tarik. Sesudah itu dia akan lepas. Nah, dia jatuh dulu, terus geser. Oke ya, dan nah, ini saya mau ambil lagi, saya naikin mungkin 80 biar lebih kuat. Nah, dia geser, gitu ya. Nah, karena posisinya di situ, otomatis dia nggak terlalu banyak ketarik ya, karena seharusnya ketariknya ke tengah. Karena itu kita perlu buat dia lebih tinggi. Nih, nah, ini saya set ke 8 juga. Oke, gitu. Dan begitu dia lewat, dia akan ketarik ke atas. Sebentar. Habis itu karena dia udah lewat, masuk area exclude, dia akan jatuh lagi ke bawah. Gitu ya. Ya. Oke, nah di sini saya coba eksperimen yang di sini lebih lagi. Ya, ini saya naikin lagi jadi 12, gitu. Dan saya buat lebih tebal kanan kirinya, sehingga dia punya waktu lebih banyak untuk ketarik ke atas.
gitu ya. Nah, oke, kalau mau lebih kuat lagi efek secara keseluruhan ya, kita bisa set magnitude-nya jadi 150, lebih lagi gitu. Cuma jadi mental terlalu tinggi kemana-mana. Gitu. Nah, ini kalau ini nggak kenanya, ada kemungkinan dia di pinggir dan dia nggak kena, nggak masuk areanya. Nah, ini baru. Dan itu semuanya ke arah atas ya. Nah, gitu. Jadi ini tergantung sekali dengan magnitude dan apa area pinggir ini ke tengah gitu ya. Kita nanti coba, ini saya set ke 100 aja biar nggak terlalu kurang. Di sini ada volume offset. Nah, volume offset ini kita akan coba ini di offset Y-nya ketiga. Nah, terus dia pindahnya ke atas. Gitu. Nah, dia jadinya nggak kena. Gitu ya. Oke. Kalau kita eksperimen lagi nih, yang 3 tadi ini kita set ke minus. Jadi minus 1. Oke. Kita lihat. Nah, gitu. Jadi sebetulnya ini tidak terlalu banyak berpengaruh ya, offsetnya ini. Sebentar. Nah, ini ketika areanya masih di dalam boxnya itu, jadi ya pengaruhnya nggak terlalu banyak gitu ya. Begitu. Nah, ini sama ya, untuk sphere, cube atau apapun gitu, itu sama. Oke, saya pendekin jadi 200. Kita lihat supaya loopnya lebih cepat. Mulai berat. Oke, kira-kira begitu.